sejahtera bagi kita semua. Semoga senantiasa kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, perkenalkan, saya Suprihatin dari kelas PGMIB dengan NIM 1219037. Sebelum lanjut ke pembahasan, perkenankan saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu dosen Ibu Umi Nadhiroh selaku pembimbing makul ilmu pengetahuan sosial. Dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman kelas PGMIB yang telah ikut serta berpartisipasi dalam pembelajaran makul IPS. Untuk materi selanjutnya, mari simak video di bawah ini dan jangan lupa subscribe ya. Selamat belajar. Yang pertama, saya akan menguraikan pengertian dari produksi. Produksi merupakan suatu kegiatan yang dikerjakan untuk menambah nilai guna suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Produksi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia untuk mencapai kemakmuran. Lanjut ke pembahasan selanjutnya adalah bidang produksi. Bidang suatu produksi memiliki 5 bidang. Yang pertama, bidang ekstraktif, 2. Bidang agraris, 3. Bidang industri, 4. Bidang perdagangan, 5. Bidang jasa. Nah, di sini saya akan menguraikan sedikit pengertian dari bidang-bidang produksi. Yang pertama, ada bidang ekstraktif. Yang dimaksud bidang ekstraktif adalah bidang produksi yang memungut langsung hasil yang disediakan alam tanpa melakukan pengolahan lebih lanjut, dengan contoh pertambangan dan penangkapan ikan. Selanjutnya ada bidang agraris. Bidang agraris adalah bidang produksi yang mengelola alam untuk memelihara tanaman dan hewan. Contoh pertanian, perkebunan, dan peternakan. Yang ketiga ada bidang industri. Bidang industri merupakan kegiatan yang mengandalkan hasil produksi agraris dan ekstatif, dengan contoh kegiatan mengolah bahan mentah menjadi barang jadi, barang mentah menjadi barang setengah jadi, bahan setengah jadi menjadi barang setengah jadi, dan bahan setengah menjadi barang jadi. Dan yang keempat ada bidang perdagangan. Bidang perdagangan merupakan bidang produksi yang mengumpulkan dan menjual kembali hasil produksi kepada yang memerlukan. Contoh, toko, supermarket, dan kios. Selanjutnya yang terakhir adalah bidang jasa. Bidang jasa merupakan bidang produksi yang membantu dan memperlancar proses produksi tanpa ikut membuat barang itu sendiri. Dengan contoh, perbankan dan angkutan. Selanjutnya adalah pengertian dari konsumsi. Pengertian dari konsumsi merupakan sebagai pemakaian barang-barang hasil produksi seperti pakaian, makanan, dan sebagainya. Atau konsumsi adalah barang-barang yang langsung memenuhi keperluan hidup kita. Nah, di sini konsumsi dibedakan menjadi 2, yaitu barang konsumsi yang gunanya habis dalam satu kali pemakaian dan barang konsumsi yang kegunaannya habis secara berangsur-angsur. Dengan contoh, barang konsumsi yang gunanya habis dalam satu kali pemakaian adalah makanan, buah-buahan, dan minuman. Sedangkan barang konsumsi yang kegunaannya habis secara berangsur-angsur dengan contoh handphone, televisi, sepatu, pakaian, dan lain-lain. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi. Faktor yang mempengaruhi konsumsi ada 2 faktor, yakni faktor ekonomi dan faktor non-ekonomi. Faktor ekonomi meliputi 1. Pendapatan, 2. Perkiraan harga, 3. Iklan, 4. Harga barang yang bersangkutan, dan yang terakhir adalah harga barang lain. Di sini saya mencoba menjelaskan poin-poin dari faktor ekonomi. Yang dimaksud dengan pendapatan adalah besar kecilnya suatu pendapatan yang diterima seseorang, maka akan mempengaruhi tingkat konsumsi. Dan yang kedua, perkiraan harga. Perkiraan harga dengan tujuan jika perkiraan terjadinya perubahan harga barang,
maka akan mempengaruhi konsumsi seseorang. 3. Iklan. Iklan di media cetak maupun elektronik turut mempengaruhi besar kecilnya seseorang. Dan yang keempat adalah harga barang yang bersangkutan. Maksudnya, ketika harga suatu barang mengalami kenaikan, maka orang akan cenderung berkurang untuk mengkonsumsi terhadap barang tersebut. Dan terakhir adalah harga barang lain. Pada barang pengganti, konsumsi memiliki pengaruh negatif. Dengan contoh, ketika harga daging sapi lebih murah daripada daging kerbau, maka seseorang cenderung akan mengkonsumsi daging sapi sebagai pengganti daging kerbau. Faktor yang selanjutnya adalah faktor non-ekonomi. Faktor non-ekonomi meliputi 4 faktor. 1. Selera. 2. Adat istiadat. 3. Gaya hidup. 4. Jumlah keluarga. Dengan penjelasan. 1. Selera. Di sini yang dimaksud selera adalah selera seseorang dalam melakukan konsumsi barang atau jasa sangat berbeda-beda. Yang kedua ada adat istiadat. Adat istiadat ini sangat mempengaruhi faktor dari mempengaruhi konsumsi suatu daerahnya masing-masing. Yang ketiga ada gaya hidup. Gaya hidup akan mempengaruhi konsumsi seseorang yang mengikuti suatu tren masa kini. Dengan contoh, semisal tahun ini banyak para remaja yang memakai pakaian celana bawahnya ketat, maka suatu konsumsi celana bawah ketat maka cenderung naik. Dan yang keempat ada jumlah keluarga. Dengan penjelasan, semakin banyak jumlah anggota keluarga, maka semakin meningkat konsumsi suatu barang. Yang terakhir adalah pengertian dari distribusi. Distribusi merupakan suatu proses penyampaian barang atau jasa dari produsen ke konsumen dan para pemakai. Distribusi memiliki tujuan tersendiri antara lain 1. Menyalurkan produk dari produsen ke konsumen. 2. Mempertahankan dan mengembangkan kualitas produksi. 3. Menjaga stabilitas perusahaan. 4. Sebagai pemerataan pemerolehan produk di setiap wilayah. Dan yang terakhir ada peningkatan nilai barang dan jasa. Poin terakhir adalah saluran dan lembaga distribusi. Jadi, suatu proses jalannya suatu distribusi memiliki saluran dan lembaga. Antara lain 1. Pedagang. 2. Agen. 3. Makelar. 4. Eksportir. Dan yang kelima adalah komisioner. Pada poin pertama ada pedagang. Yang dimaksud dengan pedagang adalah pemain distributor yang membeli produk dari produsen atas kemauan sendiri. Dan yang kedua adalah agen. Agen merupakan lembaga pemasaran yang diakui oleh produsen atau perusahaan untuk mendistribusikan produk ke konsumsi. Dan yang ketiga makelar. Makelar adalah suatu lembaga pemasaran yang menjual produk menggunakan nama lain. Dan yang keempat eksportir. Eksportir merupakan sekelompok orang atau lembaga yang membeli produk dari dalam negeri kemudian penjualannya di luar negeri. Dan yang terakhir adalah komisioner. Komisioner adalah lembaga yang bertugas seperti makelar, namun dalam melaksanakan transaksi jual belinya memakai nama sendiri. Nah, kelima poin tersebut adalah saluran dan lembaga dari suatu proses jalannya distribusi. Next, terakhir adalah dari saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada tutur kata yang kurang berkenan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.